Assalamualaikum just people. Kali ini kita akan belajar tentang cara manajemen data pelanggan. Nah, gimana caranya? Oke, kita akan langsung masuk ke materinya. Oke ya. Manajemen data atau pengelolaan data pelanggan ala Regarspot ini merupakan strategi yang luar biasa yang jarang teman-teman temui di bisnis selain Regarspot ya, yang kemudian di Regarspot semuanya akan diajarkan satu persatu. Nah, pentingnya mengelola data pelanggan ini tujuannya adalah satu, fokus kepada konsumen atau target penjualan kita. Jadi tidak bisa sembarangan, tidak bisa asal mengambil pertemanan atau following. Nah, jadi arahnya nanti ke sana. Nah, oke, kita akan buka apa yang dimaksud manajemen data pelanggan. Nah, seperti ini. Manajemen data pelanggan adalah pengelolaan data pelanggan berbasis online market. Manajemen data pelanggan membuat data calon pelanggan yang terpapar informasi tentang bisnis kita di sosial media lalu akan kita geser ke WhatsApp. Nah, artinya kita arahkan ke WhatsApp, tujuannya lebih mudah menjalin komunikasinya. Nah, manajemen data tujuannya untuk memastikan penawaran produk tepat minat, lalu menjaring pertemanan menjadi sebuah transaksi. Tingkat terjadinya transaksi akan lebih besar dibandingkan dengan jika kita asal-asalan tanpa mengelola data pelanggan. Nah, kemudian manajemen data dari yang batasannya tidak diketahui menjadi diketahui. Nah, karena sudah terkerucut jadi sudah jelas gitu ya datanya ya. Oke, kita lanjut lagi. Bagaimana pengelolaan manajemen data pelanggan? Nah, data pelanggan itu kita buat menjadi sebuah piramida dari yang paling besar, yang paling bawah, kemudian kita kerucutkan sampai yang paling ujung. Nah, ini nanti yang paling ujung ini ya, yang targeting kita, yang tujuannya agar capaiannya itu besar. Nah, artinya transaksi, peluang terjadinya transaksi itu lebih besar dibandingkan jika kita hanya asal-asalan tanpa memikirkan, tanpa mengelola data pelanggan. Oke, kita mulai dari yang paling bawah. Kita tahu di bawah ini ada data luar. Data luar artinya populasi seluruh manusia di dunia. Kita tidak usah jauh-jauh ke dunia. Kita cukup di Indonesia saja ya. Kita tahu di Indonesia jumlah penduduknya kurang lebih ada di 270 juta. Nah, jika 50% saja yang menggunakan media sosial, nah tentu itu data luarnya sangat banyak ya. 270 kurang lebih di angka 180-an itu data luarnya yang menggunakan sosial media. Nah, itu masih terlalu luas. Nah, tidak mungkin semua orang 180 juta bisa kita jangkau. Nah, itu nggak bisa ya. Makanya di sini disebut dengan data luar. Kemudian ada data transisi populasi yang masuk atau kita batasi dengan pertemanan Facebook. Nah, dengan menggunakan Facebook, nah ini nih, kenapa kok kita kejarnya di Facebook ya? Jadi sejarahnya kita tahu Facebook itu terbatasi dengan 5.000 pertemanan. Nah, ketika 5.000 itu udah nggak bisa. Nah, tujuannya dari 5.000 pertemanan itu 5.000 pertemanan ini sebagai data transisi, atau kalau istilah ada danau yang luas. Nah, kita membuat keramba, nanti keramba-keramba kecil. Nah, tujuannya di situ. Nah, membuat keramba, lalu di situ kita isi dengan ikan yang khusus. Nah, misalkan kita isi lele atau ikan nila. Nah, tujuannya di situ. Kita mengumpulkan, kita membuat keramba-keramba kecil dari lautan yang sangat luas. Kemudian di situ ada data internal. Nah, ini jumlah pertemanan tadi ya. Nah, jadi kita bisa memastikan data kita ini jelas. Siapa orang-orang yang akan menerima promosi kita, siapa orang-orang yang pasti dan kita paksa menerima
eh, apa postingan kita. Nah, jadi gitu. Kemudian kita lanjut lagi data pelayanan, yaitu daftar orang yang bertanya dalam satu hari di kontak WhatsApp atau WA. Nah, dari data internal, eh, orang-orang yang sudah berteman dengan kita, ketika mereka melihat dan ternyata dari pertemanan ini mereka itu kita paksa secara tidak langsung, kita paksa untuk melihat promosi atau postingan kita. Jadi gitu ya fungsi dari data internal atau pertemanan di Facebook itu seperti itu. Nah, kemudian masuk tadi ke data pelayanan, daftar orang yang bertanya dalam satu hari di kontak WhatsApp. Nah, jadi targeting dari data internal tadi, list pertemanan, kita sudah mempersempitnya, istilahnya yang tadinya sangat luas, kita persempit menjadi sebuah pertemanan. Lalu dari pertemanan ada yang tanya-tanya, lalu kita persempit lagi ruangnya menjadi istilahnya man to man, 1 lawan 1 melalui WhatsApp. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari persempitan yang sudah kita kecilkan tadi, nah maka akan dapat yang namanya data transaksi. Nah, maksudnya data transaksi di sini minimal sudah menjadi peluang orang itu sudah masuk ke WhatsApp kita, gitu ya. Jadi ada tahapannya. Nah, walaupun sekarang kita tahu Facebook bisa lebih dari 5.000 dengan cara kita mendaftarkan sebagai akun profesional, gitu ya, lebih dari 5.000 pertemanan. Yang artinya ini menjadi peluang yang sangat bagus, terutama buat regar spot yang lebih dominan menggunakan Facebook. Nah, dari pertemanan ini kita juga bisa memanfaatkan sebagai data internal. Nah, data internalnya kita tambah terus, kita kita penuhin terus, kita jalankan terus. Nah, kita harus kelola data internalnya, jangan sampai keliru. Maksudnya fokusnya itu hanya satu. Misalkan kita fokus mencari reseller mencari atau fokus sebagai genre badminton atau backhand. Nah, di situ teman-teman harus membuat pertemanan semuanya orang-orang yang menyukai badminton, orang-orang yang mengikuti badminton. Nah, jadi di situ nanti data internalnya jelas. Nah, supaya data transaksinya bisa kita kelola. Oke, next kita lanjut lagi. Bagaimana pengelolaan manajemen data pelanggan? Tentang data transisi yang itu tadi, dalam satu Facebook harus berisi satu minat pertemanan yang mewakili dengan keyword atau kata kunci yang sesuai. Nah, seperti yang tadi ya, semakin luas jangkauan tempat minatnya, maka semakin bagus jangkauan toko Anda. Jika diibaratkan toko offline, maka tempat yang strategis akan mendatangkan banyak kunjungan. Nah, jadi seperti itu, tepat minat atau tujuan dari manajemen data pelanggan ini arahnya juga ke tepat minat. Nah, nanti arahnya ke sana ya. Kemudian kunjungan toko online dapat dihitung dari interaksi dengan like, komen, dan share di Facebook Anda. Pengunjung yang datang memberikan reaksi atau komen atau like, kemudian yang komen juga dapat ditarik ke WA agar berubah menjadi data internal. Nah, seperti yang sudah kita bahas yang tadi ya. Nah, setiap ada yang komen kita arahkan atau kita tarik ke WhatsApp. Tujuannya adalah supaya komunikasi kita lebih enak. Nah, jadi gitu. Dari data internal yang sudah saling save, tiap hari akan kontak WA yang bertanya atas status WA yang kita posting setiap hari berupa komen, konten atau promo. Nah, dari saling WhatsApp ini, walaupun biasanya belum tentu 100% deal ya. Nah, tapi di sini kita sudah
bisa mengatur kondisi. Nah, artinya kita juga bisa melakukan promosi melalui status WhatsApp, dan si calon pembeli ini karena sudah save kontak kita dan saling save dengan kita, otomatis dia bisa menonton atau menyaksikan status WhatsApp kita, dan akhirnya terjadi yang namanya promosi tidak langsung. Dari data pelayanan kemudian selanjutnya akan ada pelayanan yang closing menjadi transaksi, dan inilah yang disebut dengan data transaksi. Oke. Nah, yang paling penting dari manajemen data ini sama seperti yang tadi, kita harus menjamin atau tujuannya agar terjaminnya tepat minat antara WhatsApp atau semuanya ya, jadi saling terselubung, apa ya namanya, harus sinkron. Jika Facebook kita tentang pelanggan badminton, IG kita juga harus tentang pelanggan badminton, kemudian TikTok kita juga harus tentang pelanggan badminton, dan endingnya nanti karena semua ditarik ke WhatsApp juga harus tentang badminton. Jadi harus seperti itu. Loh, kalau misalkan selain badminton masuk gimana? Tetap harus dilayani. Nah, jadi gitu ya. Oke. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari manajemen data pelanggan. Teman-teman juga harus merombak, harus menghapus data, harus mengulangi data jika ternyata pertemanan Facebook atau follower IG atau kalau di TikTok itu ada pengikutnya, nah itu tidak sesuai dengan manajemen atau target dari manajemen data teman-teman, ya itu harus dibongkar. Nah, memang bukan nggak enak ya, bisnis online ini ya harus seperti itu. Jadi kalau mau benar-benar sukses, benar-benar peluang transaksinya besar, ya harus mau bergerak, terutama harus memanajemen data pelanggan. Oke, jangan lupa untuk subscribe, tetap belajar, dan teman itu sukses bareng. Salam Just People.